Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Erna Widianti. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran kewahidiahan. Sebelum kita lanjutkan, tak pernah lelah kita untuk selalu melakukan dan menjaga kesehatan dengan mengeterapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Anak-anakku yang solih-solihah, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu meskipun dalam kondisi yang memprihatinkan pada saat ini. Mudah-mudahan kondisi seperti ini akan cepat berakhir dan kita semua bisa melakukan pembelajaran dengan normal seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu ajaran wahidiyah, yaitu yu'ti kulladzi haqqin haqqoh. Apa sih arti dari yu'ti kulladzi haqqin haqqoh itu? Ada yang tahu kira-kira apa? Ya, yu'ti kulladzi haqqin haqqoh itu adalah memenuhi segala macam kewajiban yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya dengan tanpa menuntut hak. Mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak. Baik itu kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam maupun kewajiban terhadap Ghausu hadza zaman radhiyallahu an. Kira-kira apa sih contohnya kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu? Contohnya antara lain sholat, baik itu sholat 5 waktu ataupun yang lainnya. Ini merupakan contoh kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi. Selain itu, ada juga seperti zakat. Ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita laksanakan. Dan ada juga kegiatan berpuasa, terutama berpuasa pada bulan Ramadan. Ini yang diwajibkan bagi kita sebagai umat Islam. Selain kita diwajibkan untuk memenuhi kewajiban kita terhadap Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadza zaman radhiyallahu an, kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial, kita pun juga dituntut untuk memenuhi kewajiban kita dalam berhubungan dengan sesama manusia, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga, ini akan timbul hak dan kewajiban yang mana satu sama lain akan saling kait-mengait. Maka, di antara hak dan kewajiban yang harus diutamakan adalah memenuhi kewajiban masing-masing. Untuk soal hak, ini tidak usah dijadikan tuntutan. Asal kewajiban dipenuhi dengan baik, otomatis apa yang menjadi haknya ini akan datang dengan sendirinya. Diibaratkan, kita tidak perlu membuat kolong di bawah tempat tidur. Kita tidak perlu membuat kolong atau longan istilah Jawanya. Yang penting kita siapkan tempat tidurnya, kita siapkan ranjang tersebut, nanti kolong ini akan terwujud dengan sendirinya. Begitu juga antara hak dan kewajiban ini. Kita tidak perlu menuntut hak terlebih dahulu.
Yang penting kewajiban sudah kita laksanakan dengan baik, maka nanti hak ini akan terwujud dengan sendirinya. Contoh hubungan kewajiban dan hak yang terjadi di masyarakat maupun di keluarga. Kita kasih contoh yang dekat di sekitar kita, yakni hubungan di dalam keluarga. Yang pertama, ini adalah hubungan antara seorang suami dengan seorang istri. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi, melindungi, dan memberikan bimbingan kepada istrinya dengan tanpa menuntut hak pelayanan dari istri. Tetapi dia melakukan benar-benar lillahi ta'ala. Suami mencari nafkah demi untuk memenuhi kebutuhan istri, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia sama sekali tidak mengharapkan apapun dari istrinya. Dia melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Nah, kalau dia sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, nanti dengan sendirinya seorang istri pasti akan memberikan pelayanan yang baik tanpa menuntut hak nafkah, hak perlindungan, hak bimbing, dan lain-lain dari suami. Karena kedua-duanya sudah saling melengkapi, sudah saling memenuhi kewajibannya masing-masing. Selanjutnya, kewajiban seorang istri terhadap suami maupun terhadap keluarga. Seorang istri pun ini juga memiliki kewajiban kepada keluarganya, kepada suaminya. Dia berkewajiban untuk mengatur rumah tangganya, untuk mengurus anak-anaknya, untuk mengurus suaminya. Nah, istri perlu melaksanakan kewajibannya ini karena dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sekali sebagai seorang istri. Istri mempunyai hak nafkah, bimbingan, dan perlindungan dari suami. Akan tetapi, istri juga mempunyai kewajiban untuk berkhidmah atau memberikan pelayanan yang baik terhadap suaminya. Bila antara suami dan istri saling menjalankan kewajiban, maka keduanya akan terpenuhi hak masing-masing tanpa adanya saling menuntut. Selanjutnya, yaitu hubungan anak dengan orang tua. Kewajiban seorang anak itu adalah untuk membantu orang tua. Baik itu membantu dalam pekerjaan ringan, contohnya seperti menyapu, membersihkan rumah, mencuci baju, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di rumah. Ini adalah kewajiban seorang anak. Di dalam mengeterapkan yu'ti kullati haqqin haqqohnya, kita sebagai anak membantu orang tua tidak harus menuntut hak kita kepada orang tua. Kita tidak boleh menjalankan kewajiban ini nantinya akan meminta atau menuntut hak kepada orang tua. Contoh, kita mau membantu ibu, kita mau disuruh untuk membelikan makanan atau membelikan keperluan orang tua ke toko, asalkan kita diberi uang jajan. Ini namanya kita menuntut hak. Ini tidak boleh. Anak Wahidiyah, di dalam mengerjakan kewajiban ini harus benar-benar lillahi ta'ala. Kita tidak boleh mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang anak, akan tetapi kita juga masih menuntut hak kita kepada orang tua. Sebenarnya, meskipun kita tidak menuntut hak kepada orang tua ini sudah memberikan segala-galanya kepada kita anak-anak. Mulai dari kita ada di kandungan ibu,
Kita dilahirkan, mulai dari kecil kita dirawat, dibesarkan, tanpa kita meminta kepada orang tua. Orang tua sudah memenuhi semua perlengkapan kita. Nah, apakah kita masih tega jika kita akan membantu orang tua masih menuntut hak kepada orang tua kita? Ini bukan anak yang solih-solihah. Sebagai anak pengamal sholawat wahidiyah, kita tidak boleh melakukan seperti itu. Oke? Nah, yang selanjutnya, kewajiban seorang orang tua kepada anaknya. Orang tua ini juga berkewajiban untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, karena anak ini juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Contoh selanjutnya, kewajiban anak lagi, yaitu harus berbakti kepada kedua orang tua. Dasar atau dalil yu'ti kulladzi haqqin haqqoh ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang artinya dan penuhilah janji atau kewajiban, karena sesungguhnya janji atau kewajiban itu pasti dimintai pertanggungjawaban, termasuk besok di akhirat. Jadi nanti ketika di akhirat, setelah umat manusia dibangkitkan semua dari alam kubur, ini semuanya akan saling lari, saling menjauh, karena takut untuk dituntut satu sama lain. Nanti akan terjadi hiruk pikuk yang sangat luar biasa, anak-anakku. Semuanya sama-sama mencari kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menuntut hak masing-masing kepada sesama manusia. Nanti itu tidak ada toleransi sama sekali. Nah, semuanya saling tuntut-menuntut. Disinilah Mbah Yai sangat memperdulikan sekali terhadap kita semua dengan memberikan, mengajarkan bimbingan wahidiyah yang di dalamnya yakni yu'ti kulladzi haqqin haqqoh. Ini diharapkan sudah saling memenuhi kewajiban kita masing-masing, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, supaya nanti ketika di akhirat kita tidak terbebani dengan tuntutan-tuntutan tanggung jawab yang belum sempat kita selesaikan ketika di dunia. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena nanti ketika di akhirat ini sudah tidak ada toleransi. Meskipun dengan saudara sendiri, dengan orang tua sendiri, dengan anak sendiri, atau bahkan dengan gurunya sendiri, ini semua nanti akan saling tuntut-menuntut dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pertimbangan amal perbuatan nantinya. Jadi semua nanti saling tuntut-menuntut. Di sini sebelum nanti kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita penuhi semua kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kepada beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kewajiban kepada beliau Ghaus hadza zaman radhiyallahu an, maupun kewajiban kita kepada sesama manusia, baik kepada saudara, guru, orang tua, agar nantinya kita tidak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatiannya, untuk kali ini pembelajaran kewahidiyahan saya rasa cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa tugas kalian ini nanti mencatat materi yang sudah saya terangkan di slide atas tadi, yaitu tentang pengertian yu'ti kulladzi haqqin haqqoh dan dalil-dalilnya.
Selamat belajar, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah dan selalu menjaga kesehatan demi diri kita dan orang-orang yang tercinta di sekitar kita. Baiklah, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.